Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزه عن الجسمية وجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di hari yang mulia, hari Idul Adha, hari raya besar, di tempat majlis yang mulia dan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah, salah satu bulan hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul seraya mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tiada ungkapan lain yang pantas kita lantunkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiah, serta kesempatan yang dengan nikmat itu semua kita bisa hadir ke tempat ini, ke majlis ini dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada sang penghulu alam, tauladan umat manusia dan sekaligus rahmat bagi seluruh semesta alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah agama Islam, yang apabila kita berpegang teguh terhadap agama Islam, maka kita pasti meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Marilah kita wujudkan rasa syukur ini dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Ketakwaan merupakan bekal yang paling penting di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, sehingga kelak kita akan menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat kelak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan min ayyamin hurum, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Dzulhijjah, ada bulan-bulan haram lain, yaitu bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Rajab. Karena pada bulan ini, bulan-bulan haram, Allah memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan keji, maksiat dan perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram masuk di bulan Dzulhijjah, maka Allah lipat gandakan dosanya. Dan sebaliknya, orang yang melakukan amal ibadah kebaikan, amal soleh, maka di hadapan Allah, Allah akan lipat gandakan pahala dan ganjarannya. Pada bulan Dzulhijjah ini ada banyak amalan, khususnya di hari Idul Adha. Itu berkaitan dengan beberapa amalan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah, yaitu di antaranya adalah ibadah haji, salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Ini adalah merupakan rangkaian ibadah, itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk kepasrahan dan ketaatan kita secara penuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita resapi kembali nilai-nilai kepasrahan diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin di dalam 3 amalan ibadah yang identik yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah ibadah solat Id. Solat Id adalah merupakan ibadah sunnah muakkadah, ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak. Ibadah solat adalah merupakan salah satu bentuk penghambaan dan kepasrahan diri kita secara penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 162, Allah menyebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah Allah, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nilai-nilai kepasrahan ini yang juga kita harus sujudkan di luar sholat kita, dalam keseharian kita, dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nilai kepasrahan ini bukan berarti adalah kita pasrah terhadap apa yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini tanpa berusaha apapun. Tetapi justru maksud dari kepasrahan diri ini adalah kita melakukan segala daya upaya kita, ikhtiar kita, dan usaha yang semaksimal mungkin. Dan setelah itu barulah kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah akan memenuhi, akan mengabulkan segala harapan dan doa kita semua. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'syiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah yang kedua yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban.
Itulah sebabnya kenapa Idul Adha sering didintikkan sebagai hari raya kurban. Hikmah ibadah kurban terekam di dalam peristiwa sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail, yaitu anak yang sangat dicintainya, anaknya si mata wayang yang sangat didambakannya setelah sekian puluh tahun lamanya, kemudian menjadi simbol kecintaannya terhadap anak itu. Karena kecintaan Nabi Ibrahim yang begitu besar terhadap anaknya Ismail itulah akhirnya Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dan memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, untuk menguji seberapa jauh keimanan, ketakwaannya, kecintaannya daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mampu melewati ujian itu sehingga ia tetap melaksanakan perintah Allah dengan penuh pengorbanan. Kurban merupakan salah satu wujud ketaatan kita terhadap seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat bahwa anak kita, harta kita dan seluruh yang kita miliki dan kita banggakan sesungguhnya atau pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pergunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diperintahkan Allah di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, "Inna a'dhainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah kurban yang kita laksanakan adalah merupakan salah satu amalan yang sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami." Tidak ada satu amalan yang dikerjakan manusia pada hari raya Idul Adha, ya, melainkan penyembelihan kurban atau berkurban. Karena kata Rasulullah, "Innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqum minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsa." Karena sesungguhnya kata Rasulullah, hewan kurban itu kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menetes ke tanah. Karena itu, lapangkanlah jiwamu untuk melakukan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Islam adalah agama yang paripurna, agama yang telah mengajarkan bukan hanya bagaimana kita membangun hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikenal sebagai hablum minallah, tetapi juga bagaimana kita juga harus menjaga hubungan kita dengan sesama manusia lainnya sebagai hablum minan nas. Ibadah kurban adalah melalui penyembelihan hewan kurban adalah merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ibadah mahdoh, ibadah yang hanya berkaitan ibadah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari itu, ibadah kurban sesungguhnya memiliki dimensi sosial, yaitu dimensi hablum minan nas, bagaimana kita peduli terhadap sesamanya, fakir miskin dan orang-orang yang sedang kesusahan, yang membutuhkan bantuan kita. Sebagai ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah, ibadah kurban yang kita laksanakan sebagai salah satu bentuk ketaatan kita secara penuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dengan cara mengorbankan apapun yang kita miliki demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ini sekaligus menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, walillahil hamd. Selain memiliki nilai atau dimensi ibadah mahdhah, ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial sebagai ibadah sosial agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang peduli terhadap orang lain, peduli sesama, peduli terhadap fakir miskin dan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Setiap harta yang kita keluarkan untuk sedekah, membantu fakir miskin dan orang-orang yang sedang kesusahan, maka bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari ini kita sanggup mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk berkurban, bagaimana dengan hari-hari lainnya? Sanggupkah kita memberikan bantuan terhadap fakir miskin, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kita? Kalau pada hari ini kita sanggup datang ke masjid, ke musola, bagaimana dengan hari-hari lainnya? Sanggupkah kita meninggalkan pekerjaan kita sementara, meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan anak yang kita cintai, yang barangkali membutuhkan kita, tapi kemudian kita berangkat untuk melaksanakan sholat di masjid atau musola dalam rangka melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Ini adalah merupakan pembuktian kita sejauh mana kita memiliki pengorbanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat ini di Palestina, saudara-saudara kita membutuhkan bantuan kita. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai saudara seiman, saudara yang seiman adalah saudara yang pada hakikatnya adalah saudara yang sebenar-benarnya. Karena itu marilah kita peduli terhadap rakyat Palestina. Kita perjuangkan kemerdekaan dan kita doakan mereka. Mudah-mudahan negara Palestina akan segera diproklamirkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah haji. Saat ini kita tahu jutaan orang berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu salah satu ibadah yang sangat penting di dalam Islam sebagai salah satu rukun Islam kelima. Ibadah ini mengajarkan nilai-nilai kepasrahan diri, kepatuhan dan ketaatan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, waktu, tenaga dan pikiran yang kita gunakan menjadi bukti perjuangan untuk mewujudkan kepasrahan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci, yaitu Makkah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, memasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan biaya haji yang tidak sedikit agar kita bisa berangkat haji untuk menyempurnakan keislaman kita. Tidak hanya biaya yang harus kita keluarkan, tetapi juga waktu. Betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan tahun lamanya agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan melaksanakan ibadah haji dengan segala daya upaya yang kita miliki untuk mendaftarkan haji agar kita bisa berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji adalah merupakan ibadah yang didambakan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Karena itu semua orang berbondong-bondong ingat berangkat haji. Kenapa demikian? Karena ganjaran pahala yang diberikan Allah begitu besar kepada umat yang melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang meraih haji yang mabrur melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu karena besarnya ganjaran dan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak setiap orang dapat melaksanakan ibadah haji. Hanya orang-orang yang mampu saja yang kemudian bisa melaksanakan haji. Itulah yang kemudian menyebabkan sebagian orang
kemudian merasa pesimis untuk berangkat haji karena biaya yang tinggi dan biaya yang harus dikeluarkan juga dan waktu yang juga tidak sedikit. Itulah yang kemudian mengharuskan mereka untuk memperjuangkan mereka akan bisa berangkat haji. Karena demikianlah, maka pada suatu ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa putus asa karena tidak punya biaya, karena tidak punya bekal untuk berangkat haji dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disinyalir di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ashrahil jihada wa la aqdiru alaih." Qala hal baqiya min walidaik ahadun? Qala ummi. Qala fa'ablillahi fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun fa idza radiyat anka ummuka fattaqillaha wa birruha. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah bertanya padanya, "Apakah kamu memiliki seorang orang tua? Apakah kamu memiliki kedua orang tuamu yang masih hidup?" Lalu sahabat itu menjawab, "Ada ya Rasulullah, adalah ibuku masih hidup." Rasulullah pun berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik kepadanya, kepada ibumu, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berhaji, berumrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selain amalan itu ada amalan-amalan lainnya yang pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu amalan yang sering kita anggap enteng, yaitu yang kemudian sering jarang mungkin ditinggalkan bahkan oleh sebagian kita dengan meninggalkan sholat berjamaah dan berzikir di dalam musola atau masjid-masjid. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya ka hajjatin wa man masya ila salatin tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin." Yang kemudian dilanjutkan, "Taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salatan wa salasin." Siapa yang berjalan menuju solat untuk berangkat ke masjid, ke musola dan majlis-majlis, yaitu untuk melaksanakan ibadah solat berjamaah atau ibadah solat sunnah, maka Allah akan memberikan pahala dia seperti melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang melaksanakan ibadah solat wajib, maka dia akan mendapatkan nilai pahala haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia berzikir, dilanjutkan dan membaca 33 kali subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang berhaji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berjalan kemudian melaksanakan ibadah sunnah, maka dia pahalanya seperti dia melaksanakan puasa, mendapatkan pahala umrah. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, khatib ingin menyampaikan hidup kita ini sebenarnya adalah tidak lebih dari kurang lebih sekitar 90 tahun, itu pun jarang kita temui. Setelah itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan amal ibadah kita? Masihkah kita bersibuk-sibuk ria dengan kesibukan kita, pekerjaan kita, dan berbagai aktivitas kita yang kadang-kadang menyelalaikan kita dari kewajiban kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Marilah kita renungan kembali bahwa kehidupan ini adalah sementara. Karena itu kita harus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Kita pertahankan amal ibadah kita, di amal ibadah sunnah maupun wajib kita. Yang insyaallah semua bekal-bekal kita itu akan menghantar kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhzi'a 'anil nari wa dukhilal jannah faqad faz." Maka sesungguhnya orang yang beruntung kelak adalah orang yang masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang memiliki jabatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua dan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه بالصلاة أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعيده علينا من الخير ورحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أدب السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة اللهم انجي إخوانا للمؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين ظالمين ومن شايعهم عانهم يا عزيز يا غفار اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصر على المجاهدين أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.